Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tolong aminkan sama-sama ya. Semoga Allah berkahi channel ini, semoga Allah rahmati channel ini, semoga kita yang mendengarkan video ini selalu Allah istiqomahkan dalam menuntut ilmu dan dalam kebaikan. Dan apapun yang ada di dalam channel ini menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, gak semua yang terjadi itu harus kita pahami. Kadang cukup belajar menerima aja atas semua yang terjadi itu. Percayalah, pasti ada kebaikan di balik semua kejadian. Pasti ada hikmah di balik semua masalah dan ujian yang menimpa kita, karena Allah itu gak mungkin meletakkan sesuatu dalam hidup kita melebihi batas kemampuan kita. Jalani prosesnya, belajar menerima dengan semua keadaannya, dan tunggulah saatnya akan ada beribu kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Teman-teman, kalian pernah gak ngerasain kecewa? Nah, dari kecewaan itu, maafin semuanya, maafin mereka, maafin siapa aja, dan maafin yang membuat kamu benar-benar kecewa, baik itu keadaan maupun dari orang lain. Punya ekspektasi itu manusiawi ya, dan kecewa juga hal yang wajar dalam kehidupan yang harus kita jalani. Maafin aja semuanya, gak ada salahnya kok. Dan maafin juga diri kamu sendiri yang mungkin gak bisa sama seperti orang lain dalam hal apapun. Terima kasih juga pada dirimu sendiri yang udah bisa tetap berdiri di tengah beratnya kehidupan duniawi. Ingat ya teman-teman, semakin kita ikhlas maka semakin kita tenang. Jadi belajarlah untuk terus berlapang dada, karena gak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah. Sesulit apapun keadaanmu, ajarilah hatimu agar bisa menerima keadaan tanpa membenci. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Arti bersabar apa? Tenang aja, apa yang mereka ucapkan itu sama sekali gak akan merubah apapun dalam hidup kamu. Karena apa? Kalau kamu melakukan itu karena aku, kata Allah, maka aku sendiri yang akan membalasmu, bukan manusia. Nah, ilmu tauhid tentang ikhlas kepada Allah ketika kita berbuat baik, itu tuh yang akan mempengaruhi mental kita saat kita lagi gak dihargai. Misalnya kalian lagi berbuat baik sama seseorang, kan kita sangat berharap ya dia itu menghargai kita kan ya. Tapi hidup itu kadang kejam guys, hidup itu kadang kejam teman-teman. Orang yang kita bantu malah yang menyakiti kita. Orang yang kita berkorban untuk dia malah dia yang nikung kita dari belakang, atau dia yang menyakiti kita dari belakang. Itulah fakta hidup. Maka kata Allah, nggak apa-apa kalau kamu difitnah, kamu direndahkan, kamu diomongin secara nggak fair, itu nggak merubah apa-apa. Wasbir, bersabarlah. Terus gimana caranya? Warjuhum hajron jamilan, tinggalkan mereka baik-baik. Kadang-kadang kita itu hanya butuh waktu untuk menerima aja dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Belajar ridho ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu, dan segala sesuatu yang gak ditakdirkan untukmu gak bakal pernah menjadi milikmu. Maka ketika kamu punya harapan tapi ternyata kenyataannya itu gak berpihak dengan apa yang kamu harapkan, ridho dulu, nerima dulu, buka hati kita dulu, buka mata kita dulu, dan yakinlah di balik apapun yang terjadi selalu ada hikmah yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya agar kita bisa ridho? Caranya itu ingat 3 ayat ini aja. Yang pertama, surat Al-Baqarah 216. Ingat ya teman-teman, apapun yang Allah hadirkan untuk kita itu pasti yang terbaik. Ingat itu ya, Allah itu nggak mungkin ngasih yang nggak baik untuk kita. Allah itu nggak mungkin ngasih sesuatu yang nggak pas untuk kita. Pasti Allah itu lebih tahu mana skenario terbaik untuk kita. Makanya saya sampaikan ada 3 keyakinan di hati kita yang harus kita pastikan tentang keyakinan kita terhadap Allah.
Yang pertama, gak ada satupun yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Ingat ya teman-teman, ketika Allah menghadirkan skenario hatimu patah, hatimu sakit, ingat, Allah mematahkan hatimu itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah mematahkan hatimu agar kamu bisa lebih kuat, sehingga Allah hadirkan orang lain yang bisa lebih membahagiakan hatimu di kemudian hari. Jadi belajarlah lebih menerima itu. Yang kedua, gak ada satupun yang lebih mengetahui tentang diri kita kecuali Allah. Bahkan kita pun gak tahu tentang diri kita, ya kan? Kita gak pernah tahu besok lusa akan menjadi seperti apa, besok lusa akan terjadi apa, gak tahu gitu. Hanya Allah yang tahu. Makanya Allah itu maha tahu, Allah lebih tahu, kita nggak tahu, makanya kita itu jangan sok tahu, apalagi nyalahin keadaan dan seterusnya. Dan yang ketiga, gak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang membuatmu sakit hati, mungkin membuatmu terjatuh atau terpuruk, tapi percayalah teman-teman, ketika engkau terjatuh, engkau punya banyak kesempatan untuk banyak bersujud, engkau banyak kesempatan untuk banyak berdoa. Kalau sudah nggak ada lagi telinga manusia yang bisa mendengarkan keluh kesahmu, maka sudah saatnya tempat sujud kita menjadi tempat healing terbaik agar kita bisa memohon dan meminta kepada Allah. Kalau sudah nggak ada sandaran manusia atau pundak manusia untuk bisa kita bersandar, sudah saatnya tangan ini menengadah meminta kepada Allah atas setiap perasaan yang sedang kita hadapi. Makanya teman-teman yakin ya, apapun yang Allah hadirkan untuk kita pasti yang terbaik. Ketahuilah nggak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang itu kita aja. Kita kurangnya apa? Kita ini dikasih nikmat kurang bersyukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf nih teman-teman, jadi kurang ajar ya. Jadi kadang-kadang masalahnya itu bukan di Allahnya teman-teman, tapi di kitanya aja itu. Jadi kita yang kadang-kadang ngerasa bahwa kok gini amat ya hidup kita, kok gini ya, enggak, pasti yang Allah hadirkan itu yang terbaik buat kita. Yang kedua nih teman-teman, yakinlah Allah enggak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan beban kepada kita karena Allah tahu tubuh kita, hati kita kuat untuk menerima beban itu. Makanya jangan pernah bilang gini, enak ya orang mah nggak ada beban kayak saya, enak ya orang mah hidupnya itu bahagia terus. Jangan gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena Allah menitipkan masalah sebesar apapun kepadamu, karena Allah itu tahu hati dan pundakmu itu kuat untuk menghadapi itu semua. Dan yang ketiga itu kalian harus yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya udah, orang yang sudah pergi meninggalkanmu, udah ya teman-teman, buanglah mantan pada tempatnya. Jangan gelisah lagi, jangan galau lagi. Sekarang buka hati, kemudian pastikan kesendirian kita untuk jadi momentum terbaik agar kita bisa menanam banyak kebaikan aja. Ingat ya teman-teman, kadang-kadang waktu sendiri itu penting sih menurut aku. Untuk apa? Untuk kita menemukan makna di balik apapun yang terjadi, dan kita harus ingat di balik kegelapan selalu ada cahaya yang sedang dihadirkan. Maka boleh jadi ya orang yang ninggalin kita itu ya nggak apa-apa lah ya, karena sebentar lagi ada orang lain yang akan dihadirkan oleh Allah untuk kita. Apa kuncinya? Kuncinya itu ridho menerima, ikhlas melepas, itu kuncinya. Kenapa sampai sekarang kok belum datang juga ya penggantinya? Mungkin ada di hati nih masalahnya. Karena kamu belum ridho, kamu belum ikhlas melepaskannya. Tapi kalau kamu sudah bisa menerima, percayalah teman-teman, akan banyak hal kebaikan yang sedang Allah hadirkan untuk kita.
Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pahala itu tergantung beratnya ujian, dan sungguh Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji kaum tersebut. Allah menguji hambanya tersebut. Apa sikapnya? Faman radiya falahu ridho, wa man sahid falahu suhto. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya, dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah juga benci kepadanya. Makanya teman-teman, jemputlah keridhaan Allah dengan belajar ridho atas apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Cinta terbaik memang bukan dia yang datang karena kelebihanmu, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Orang yang gak bisa bertahan dengan apa yang kita hadirkan, berarti dia bukan cinta yang terbaik untuk kita ya teman-teman. Kadang kita itu gak butuh cinta yang sempurna, karena cinta itu udah sempurna dengan maknanya sendiri. Jadi kita harus menyempurnakan apa yang ada di ikhtiar kita, karena percayalah ikhtiar kita itu adalah amal soleh buat kita. Ikhtiar kita juga usaha terbaik yang kita hadirkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah dengan kekuatan doa. Doa itu senjatanya orang beriman nih teman-teman. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan, kita belajar ridho dengan menerima, kita belajar ikhlas ketika melepaskan. Doakan orang yang pergi meninggalkanmu, karena doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakannya. Insya Allah ya teman-teman, kalau nggak tahun depan, ya mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik di tahun depannya. Wallahu a'lam bishawab. Makin menerima walaupun hati menangis, maka makin Allah memberikan yang nggak pernah kita bayangkan. Makanya saya bilang, kalau kalian ingin mengerti tentang rahasia takdir, berhentilah bertanya kenapa. Karena Allah nggak akan mengajarkan rahasia itu kepada mereka yang bertanya kenapa. Allah hanya mengajarkan rahasia itu kepada mereka yang menerima. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.